warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. pagi, Ya, Bapak. alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Terima kasih ada suara. Saya tadi ada kendala apa gitu, ternyata kok headset itu ya, mohon maaf ya. Ya, karena nggak nyadari kalau headset. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita 90 menit itu pertama terkait dengan ya sharing kaitannya dengan LKPD yang mana nanti Bapak Ibu buat. Mungkin nanti kalau Bu Elisa bergabung, alhamdulillah. Mungkin kalau enggak, karena memang jadwal beliau ngajar, kita bisa sharing. Nah, ini ada waktu yang cukup banyak. Monggo, silakan kalau mau sharing, kira-kira apa yang harus dilakukan membuat LKPD. Kalau sekarang istilahnya LKPD, kalau dulu kan LKS gitu. Ya, silakan. Bisa di ini ya. Monggo silakan. Ada yang memberikan masukan, silakan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Kusnul Khotimah. Ya. Ya, oke. Nggih, monggo. Nggih. Ini Pak, saya ingin tanyakan untuk format analisis LKPD itu apa ada formatnya Pak nggih? Seperti apa formatnya, begitu analisisnya? Analisis apa Ibu? LKPD, analisis LKPD, analisis LKS-nya. LKS-nya ada lagi yang ditanyakan? Nggih, sementara itu dulu Bapak. Terima kasih. Kembali, terima kasih kembali. Silakan mungkin yang lain, ada yang menanggapi? Mungkin saya ada pertanyaan juga, Pak. Ya. Terkait masalah LKPD. Dalam LKPD itu strukturnya memuat apa saja, Pak? Apakah dia masuk identitas sekolah juga masuk, terus KIKD, KD, indikator tujuan juga masuk, seperti itu, Pak? Atau bagaimana? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin dua ya, mumpung ingat yang pertanyaan yang kedua, yaitu komponen-komponen yang ada di LKPD atau LKS. Kalau dulu itu mengacu kepada Dikbud atau Dikbudnas. Kalau dulu itu pertama itu judul, ya. Terus yang kedua petunjuk belajar, terus kompetensi yang akan dicapai, materi pokok, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, dan yang terakhir penilaian. Itu secara umum, tetapi di lapangan menyesuaikan sekolah masing-masing, minimal kalau di halaman depan itu ada judul, mungkin menyebutkan identitas sekolah, terus kalau itu kelompok, di situ ada judul materinya yang dimasukkan di LKPD itu apa, terus ada kelompok, menyebutkan di situ ada identitas sekolah, termasuk kelasnya, dan lain sebagainya, itu identitas di depan. Yang di halaman kedua itu KD, habis KD indikator, terus tujuan pembelajaran. Habis itu uraian materi. Nah, uraian materi itu tentunya sesuai dengan kreasi dari Bapak Ibu guru. Misalnya Bapak Ibu guru di RPP itu ada salah satu komponen metode pembelajaran. Misalkan dengan penemuan terbimbing, cooperative learning model jigsaw, atau yang lain, berarti nanti LKS-nya di materinya, langkah-langkahnya juga akan menyesuaikan seperti itu, termasuk penilaiannya. Nah, ini fleksibel ya, sesuai dengan kreasi Bapak Ibu. Dan untuk LKPD
setiap materi pembelajaran tentunya kalau di RPP model pembelajaran pun juga berbeda-beda. Misalkan Bapak Ibu menggunakan di RPP itu model pembelajaran cooperative learning model STAD. Berarti nanti di LKPD dikondisikan seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan LKPD berbasis metode penemuan, tentunya berbeda baik langkah maupun penilaiannya. Itu yang terkait dengan pertanyaan Iputu Ardita. Nah, sedangkan bagaimana kreasinya itu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Biasanya selama ini yang saya amati, setiap RPP kalau SMP 2 kali 40 menit, itu biasanya di RPP itu ada penilaian salah satu itu LKS. Itu masuk di lembaran kerja. LKS itu nanti penyampaiannya mungkin 60 menit atau di bawah itu. Sehingga kalau SMP itu 80 menit, 10 menit itu apresiasi, mungkin 50 menit itu adalah 40 menit mungkin memberikan kesempatan siswa itu mengerjakan LKS, 20 menit presentasi, mungkin ada perwakilan kelompok yang tampil 10 menit itu kegiatan penutup termasuk kesimpulan dan lain sebagainya. Ya, itu bagaimana Iputu Ardita? Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sebelum ke pertanyaan kedua terkait dengan komponen ini ada yang ditanyakan? Biar sekalian. Yang terkait dengan pertanyaan Iputu Ardita? Halo, enggak ada? Sudah paham semua? Oke, ini Okta. Oke, silakan Okta Andika. Ya. Menyambung pertanyaan dari Putu Ardita tadi, Pak. Ya. Di LKPD itu materi itu harus diisi, Pak ya? Harus, Pak? Materinya. Oke, materi. Oke. Silakan dilanjutkan dulu, nanti baru saya jawab. Maunya kan sebelum saya ngasih LKS itu, LKPD itu, jadi siswa saya arahkan dulu untuk mencermati handout yang saya buat, Pak. Gitu. Jadi di LKPD saya nggak isi lagi materinya gitu, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Di LKPD itu boleh tanpa ada penjelasan materi, ya. Materi rinci itu sudah ada di bahan ajar. Meskipun LKPD itu juga merupakan bahan ajar. Jadi supaya tidak mengulang. Contoh, persamaan kuadrat. Kalau di bahan ajar ada, di LKPD ya tetap ada materi itu tapi disinggung jauh-jauh lebih sedikit. Lebih banyak siswa itu mengerjakan langsung terkait dengan yang diinginkan oleh gurunya. Itu tetap ada materi tetapi kontennya sedikit sekali disinggung gitu ya. Jadi nggak kosongan gitu loh ya, tapi ada materinya. Iya, itu ada itu ya. Ya. Oke, yang lain mungkin? Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Niputu Oktavianiase, ya. Izin bertanya. Tadi di komponen-komponen yang ada di LKPD itu kan disebutkan ada petunjuk. Petunjuk yang dimaksud nih kan yang seperti apa nih Pak? Karena ada langkah-langkah lagi di bawahnya. Iya, oke. Petunjuk, ya. Petunjuk itu katakanlah apa ya? Petunjuk itu anak-anak itu kalau mau mengerjakan LKS itu kan petunjuk pelaksanaan LKS-nya, LKPD-nya. Bukan petunjuk mengerjakan soal-soal, katakanlah istilahnya kerja kelompok, terus kerjakan soal ini, semacam itu kan petunjuk gitu loh. Tetapi di setiap permasalahan itu kan ada langkah demi langkah, itu beda. Nah itu, misalkan saya ke
mau ke Bali, berarti kan ada petunjuknya kalau naik pesawat nanti turun di bandara mana atau ini itu petunjuk umum. Tetapi langkah-langkah penyelesaian itu sesuai dengan Bapak Ibu yang mau diinginkan itu apa. Katakanlah begini, LKPD itu ada yang terstruktur, terbimbing, ada yang bebas. Artinya terstruktur apa? Anak itu bisa menyimpulkan sesuatu tapi digiring langkah demi langkah. Itu ada. Nah, itu langkah-langkah. Tapi ada anak itu menemukan tidak adanya petunjuk atau apa langkah-langkah rambu-rambu itu. Jadi yang di sini petunjuk itu secara umum di depan Ibu, di depan LKS halaman pertama, yaitu mungkin setelah KD indikator tujuan pembelajaran baru petunjuk. Misalkan waktu menyelesaikan soal di LKS sekian menit, setelah ini dipresentasikan perwakilan kelompok. Nah, itu kan bisa merupakan petunjuk. Silakan nanti itu bisa dibuat kalimat yang halus, tidak multitafsir. Mungkin itu Bu Niputu, ada lagi yang masih ditanggapi? Halo, Bu Niputu? Iya, Ya. sudah Bapak. Oh, sudah paham. Oh. Oke. Saya mau tanya lagi Pak, masalah alokasi waktu. Iya. Untuk LKPD, kalau saat pembelajaran luring biasa, itu kan bisa kita atur waktunya. Tapi saat daring, di sekolah saya, sekarang untuk matematika itu hanya ketemu 1 kali dalam seminggu, itu pun durasi waktunya hanya 60 menit, Pak. Iya, iya. Terus? Terus kalau misalkan kita membuat LKPD, benar-benar haruskah terperinci? Takutnya kehabisan waktu siswanya untuk mengerjakan. Ya. Bagaimana solusinya? Oke, Ibu. Karena diakui atau tidak, suasana sekarang ini kan memang COVID, jadi kita tidak bisa berpikir secara ideal. Kalau Bapak Ibu 1 kali 60 menit itu 1 minggu, berarti Bapak Ibu harus mengkondisikan 60 menit itu secara real. Katakanlah begini, 60 menit secara real itu dengan daring, katakanlah kegiatan pembukaan, kegiatan awal, apresiasi, motivasi misalnya 10 menit. Terus kegiatan penutup itu 10 menit. LKS atau LKPD berarti kan sisa waktu maksimal 40 menit. Nah, itu silakan Bapak Ibu mengkondisikan itu. Mungkin ada yang berpendapat, loh Pak, kan masih belum menyiapkan persiapan IT-nya, itu perlu 5 menit, silakan. Nah, 40 menit maksimal itu bisa digunakan untuk mengerjakan LKPD dan kalau memungkinkan perwakilan satu saja kalau itu kelompok itu untuk presentasi ya mungkin 5 menit atau bagaimana monggo dikondisikan waktunya. Mungkin itu Ibu, jadi memang kita real, jangan sampai nanti waktu kita terbatas 60 menit tapi pelaksanaannya seperti luring, nanti nggak selesai. Karena yang pada saat PPL itu yang dinilai itu kan mulai kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berarti mulai apresiasi, motivasi, kegiatan inti pembelajaran, bisa metode ceramah melulu, bisa ceramah diselingi, diberikan LKPD, terus habis itu ada presentasi, terus ada penutup itu penarikan kesimpulan, atau rangkuman, atau pemberitahuan bahwa minggu depan, atau pembelajaran berikutnya materi ini monggo. Yang jelas waktu itu menyesuaikan di lingkungan sekolah masing-masing. Mungkin itu Ibu. Nggih, Pak, makasih Pak. Berarti untuk RTP juga bisa diganti gitu waktunya Pak nggih? Yang biasanya kan karena 25 menit. Iya, karena daring kan memang berbeda dengan luring gitu loh. Nah, itu. Nah, daring Bapak Ibu mohon maaf, ini yang Bu Niputu. Kalau Bu Niputu ngajar SMA atau SMP?
SMA, Pak. SMA. Kalau daring sekarang 1 kali pertemuan 2 kali jam itu 2. Kalau ideal kan 2 kali 45. Sekarang kalau daring itu berapa? 60 menit, itu pun hanya 1 kali dalam seminggu, Pak. Nah ya, 60 menit. Ya udah, itu berarti kita menyesuaikan itu. Sudah. Kita menyesuaikan sekolah. Ya, itu. Ya. Gimana, Ibu? Sudah? Enggak, Pak. Berarti selama ini RPP yang saya buat itu masih salah walaupun dalamnya daring, tapi alokasi waktunya saya masih menggunakan 2 kali 45 menit yang seperti itu. Iya, Allah tinggal menyesuaikan itu kan. Iya. Kalau kelebihan enak, kalau kekurangan itu yang nyari susah. Kalau kelebihan kan tinggal merubah sedikit, ngedel kan gitu. Ya, mungkin ada lagi terkait dengan komponen LKPD. Silakan. Intinya waktu menyesuaikan di sekolah Bapak Ibu. Karena ini seperti kemarin memang benar kesepakatan kita itu praktek nanti Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Bahkan kalau daring nggak memungkinkan video atau apalah nanti kita ini. Yang penting kita laksanakan sesuai apa yang ada di sekolah. Kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Ya itu. Ya, mungkin ada lagi? Ini Mohon izin Bapak. Bu Leli, ya Bu Leli. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak, saya mau bertanya, tadi kan Bapak menyebutkan pada LKPD ada informasi pendukung. Apakah berbeda Bapak materi dengan informasi pendukung itu, Pak? Terima kasih. Informasi pendukung itu sama dengan materi, ya itu kan secara umum. Nah, kalau informasi pendukung ini begini, kalau ibu bapak menggunakan model pembelajaran yang berbeda dengan biasanya, katakanlah materi persamaan kuadrat atau materi pembuktian teorema Pitagoras, berarti itu kan kita ada menggunakan metode penemuan terbimbing. Nah, mungkin di LKPD yang Bapak Ibu buat itu langkah-langkah apa sih penemuan terbimbing itu? Langkah-langkah penemuan terbimbing itu adalah teori pendukung, sedangkan materi pokoknya ya teorema Pitagoras itu. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin mengajarkan pertidaksamaan atau SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, dengan menggunakan cooperative learning dengan TG, ada apa? Ini apa? TPS, ada TPS, apa ya itu ya? Itu apa ya, itu ada bukan TPS, apa ya istilahnya think per share itu ya, itu. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Terus jigsaw itu juga ada langkah-langkahnya. Nah, itu masuk teori pendukung itu ya, itu. Tapi kalau materi ya materi matematiknya. Oke, Bu Leli Parwati mengajar SMP atau SMA, Ibu? Saya mengajar SMP, Pak. Saya mengajar di kelas 7. Oke, selama ini baik luring maupun daring, kalau Ibu mengajar biasanya menggunakan model pembelajaran apa, Ibu? Selama ini? Ya, selama ini saya menggunakan discovery learning, Pak. Discovery learning itu kalau diartikan itu apa? Diartikan apa itu? Penemuan? Model penemuan. Nah, langkah-langkah penemuan itu kalau Ibu Leli apa yang diketahui? Pertama apa? Yang pertama itu stimulus sama apa? Oke. Nah, tapi Bu Leli, langkah-langkah discovery learning itu ada kan? Ya. Iya Pak. Ada. Nah, itu masuk kelompok yaitu tadi apa? Informasi pendukung tadi.
Itu loh ya. Iya. Nah, informasi pendukung itu. Tapi kalau materi pokok, ya materi Pitagoras, itu materi matematik. Tetapi sekali lagi, materi yang di LKPD itu ada kalanya ditampilkan sebagian kecil, tapi anak-anak mengkonstruksi untuk penemuan. Itu. Kalau itu menggunakan discovery learning. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Iya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Leli. Mungkin yang lain? Bu Kusnul sabar ya dulu ya. Ini saya tuntaskan yang ini dulu. Katanya komponen. Gimana? Pas? Tidak ada lagi? Yakin? Iya. Yakin ya? Oh ini. Okta Ardika Andika. Ini mau tanya apa lagi Okta? Saya nyambung yang tadi tentang Ya. materinya, Pak. Saya ambil contoh yang mau LKPD yang mau saya buat, Pak. Kebetulan saya mau mencari siswa diminta untuk menentukan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, Pak. Jadi dia menemukan sendiri bahwa perbandingan segitiga siku tertentu itu misalnya sisi depan, sisi miring itu adalah sin, nanti ketemu gitu. Jadi sisi samping dan sisi miring adalah cos, seperti itu, Pak. Jadi materinya saya isi kan mubasir, Pak. Gimana, Pak? Strateginya ngisi materi ajar untuk di sana, Pak. Materi pada LKPD-nya, Pak. Loh, materi LKPD-nya diambil aja sebagian dari situ. Jadi kalau materi di bahan ajar itu lengkap, di situ diambil sebagian, tetapi sebagian itu misalkan ada gambar segitiga gitu perbandingan. Jadi tidak diuraikan lengkap gitu loh. Tapi dari LKPD runtutan itu anak-anak itu nanti akan tergiring ke yang diharapkan oleh Bapak Okta tadi gitu. Nah, kalau nanti materinya itu sudah ditampilkan di LKPD, kan anak itu tidak ada hal yang baru, tanda petik ya, hal yang baru. Ya, itu maksud saya, Pak. Iya, ya itu loh, diambilkan sedikit lah gitu ya. Oke, saya yakin nggak. Oke, ada lagi? Ya, yuk. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Kusnul Khotimah tadi sesuai yang ada di sini, entah itu pakai nama email atau nama yang sebenarnya, tapi yang jelas Bapak Ibu terkait dengan isinya model LKPD, istilahnya apa ya? Isi dan apa ya? Bukan bentuk apa ya? Kreasi dari LKPD itu tergantung dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini melihat LKPD di sekolah saya kok begini-begini saja ya. Nah ini coba Bapak Ibu, oh saya pinginnya LKPD itu ada yang ini, silakan. Nah tapi tentunya sesuai dengan materi yang ada di yang mau disampaikan melalui RPP. Karena LKPD itu tidak lepas dari di RPP karena itu ada di kegiatan inti RPP. Waktu menyesuaikan, ya waktu menyesuaikan. Dari segi pengalaman banyak Bapak Ibu guru pada saat luring, tatap muka sudah ngatur waktu tapi kadang-kadang kelewatan. Waktu untuk mengerjakan LKPD-nya habis. Tahu-tahu bel, ting tong, ting tong, ting tong. Nah, akhirnya kegiatan penutup itu tidak ada. Ini saran saya istilahnya bagaimana caranya, ini mohon maaf saran agak dikatakan kaku atau enggak terserah nanti Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu nanti pada saat praktek mengajar dengan adanya waktu yang terbatas di daring, di sekolah Bapak Ibu yang karakternya berbeda, baik SMP maupun SMA karena lokasinya berbeda, tolong 60 menit itu diusahakan semuanya terlaksanakan. Artinya apa? Kegiatan awal dijalankan, kegiatan inti dijalankan, penutup dijalankan. Sehingga kami nanti dalam hal menilai, kami baik dari teman-teman yang lain
itu menjadi satu rangkaian utuh antara kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan intinya apa? Kegiatan inti itu aslinya itulah roh yang sebenarnya pembelajaran. Itu kadangkala ada LKPD, ada dengan apa? IT, mungkin memberikan apa? Contoh dengan animasi dan seterusnya, silakan. Nah, itu kan itu versi dari Bapak Ibu, ya. Pak, kalau begitu LKPD-nya hanya 20 menit gimana? Ya enggak apa-apa. Silakan. LKPD dibuat 20 menit enggak apa-apa, 30 menit enggak apa-apa, tapi benar-benar bisa terlaksana. Misalkan LKPD-nya 20 menit hanya 2 soal. Habis itu silakan perwakilan kelompok ini presentasi. Misalkan 10 menit, kan berarti 30 menit. Selesai. Ya memang karena terbatasnya waktu. Jangan sampai nanti waktu yang SMP tadi 60 menit, SMA 60 menit, terus saudara pada saat di pertemuan awal, persepsi, motivasi, waktunya, ceritanya banyak. Ternyata 30 menit, lupa. Saking menariknya cerita, saking senengnya, akhirnya LKPD-nya hanya sedikit, penutup nggak sempat. Akhirnya yang dinilai kan hanya persepsi saja yang paling ini, ya. Itu, ya. Itu harapan saya, Bapak Ibu, saya yakin bisa menyesuaikan kondisi yang ada seperti itu. Termasuk seperti tadi yang kita diskusikan pertama ini tadi, Pak, komponennya gimana? Itu menyesuaikan. Bahkan ada yang lebih ini, lebih menarik. Dibuat LKPD, diketik, apa? Ini karena kebetulan daring, itu enak. Dengan kombinasi warna-warni, bentuk yang menarik. Nah, itu silakan, itu kreasi. Kalau memang itu karena kita menggunakan daring IT, dibuat dengan apa? Dengan software animasi, ada GeoGebra, ada MATLAB, ada Maple dan seterusnya, monggo silakan, ya. Itu yang penting, jangan sampai Bapak Ibu ini, ya, Bapak Ibu terlewati kegiatan nanti pada saat Bapak Ibu praktek mengajar. Ya, itu mungkin ada lagi sebelum ke Husnul Khotimah. Oke. Halo Bu Husnul Khotimah. Mohon Iya, izin bertanya, Pak. Oh, sebentar Bu Husnul, ini ada yang mau tanya dulu ya. Sabar, Bu Eka Puspasari. Ya, Bu Eka, silakan. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ingin bertanya sedikit tentang komponen dari LKPD itu mengenai penilaian. Apakah harus ditampilkan kriteria penilaian di LKPD, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ditampilkan dan ada yang tidak, fleksibel. Ya. Bu Eka Puspasari. Halo Bu Eka. Oke, Bapak. Selama ini Bu Eka kalau boleh tahu, mungkin saya lupa kemarin, Bu Eka ngajar di mana Ibu? Saya ngajar SMP Bapak di Denpasar. Oke, selama ini yang diketahui oleh Ibu Eka LKPD ada kriteria penilaian, semua LKPD ada atau bagaimana Ibu? Nah, untuk LKPD saya belum paham semua komponennya, Bapak. Sepengetahuan saya LKPD itu tidak semua ada kriteria penilaiannya, hanya diberikan nilai benarnya berapa, salahnya berapa, itu aja. Oke, ya. Mungkin kalau LKPD itu kan istilah sekarang, kalau dulu kan LKS kan gitu ya. Itu oke. Jadi itu fleksibel Bapak Ibu, monggo. Silakan. Bisa ada yang memberikan kriteria penilaian, bisa ada yang tidak. Tetapi di RPP itu komponen terakhir kan penilaian. Nah, itu mungkin lebih jelasnya di situ ya. Oke, Bu Eka, bisa bisa diterima, fleksibel ya Bu ya. Silakan itu ya. Ya nggak ada masalah. Bisa ada, bisa tidak. Ya. Ya, oke, ada lagi? Ini. Bapak. Kembali Bu Diani Apsari. Halo? Halo? Diani Apsari?
Halo? Oke. Kalau tidak, sekarang Bu Kusnul. Silakan Bu Kusnul. Halo? Bu Kusnul, dengar suara saya? Ya, tadi pertanyaannya apa Bu Kusnul? Silakan diulang Bu, mohon maaf. Saya ingatnya menganalisis. Terkait analisis LKPD itu apakah ada format khususnya Pak Nggih? Format analisis LKPD begitu apa saja ininya begitu Bapak? Mungkin saya kurang tahu Ibu ya. Saya mungkin nggak begitu paham kalau format analisis LKPD. Kalau analisis butir soal mungkin ada ya. Kalau analisis LKPD itu andaikan nanti siang bisa bergabung dengan Bu Elisa itu ini. Tapi yang jelas di tagihan Bapak Ibu atau yang harus diisi itu kan ada nggak menganalisis LKPD? Bu Kusnul ada? Ya, ada Bapak sepertinya untuk analisis LKPD apa yang ya. Ada. Oke. Kalau menganalisis LKPD itu kalau saya nangkep itu intinya begini. Bapak Ibu, LKPD itu terbuatnya itu kan setelah kita menyusun RPP. Nah, kalau RPP itu kita menggunakan model discovery learning, berarti LKPD itu apa yang kita perlukan? Itu analisisnya. Misalkan anak-anak itu harus bagaimana? Soalnya yang dibuat harus bagaimana supaya sesuai dengan model discovery learning. Kalau Bapak Ibu dengan menggunakan cooperative learning jigsaw, apa yang harus dilakukan anak-anak dengan mengacu kepada cooperative learning jigsaw? Jadi itu semuanya dalam bentuk menganalisis. Kalau format khususnya, kalau berupa tabel-tabel harus begini, itu kok saya sendiri secara langsung belum tahu. Ya, saya akui belum tahu kalau formatnya, tapi kalau ini Bu Kusnul selama ini mengajar SMP atau SMA? Saya SMP Bapak. Oke, selama ini mengajar SMP yang paling menarik atau yang paling sulit itu mengajar apa Ibu? Materi apa? Kalau saya selama ini jarang, hampir berapa tahun lalu ngajar kelas 8. Kelas 8 memang sama sekali belum pernah. Ya. Berapa tahun terakhir ini untuk kelas 7 sama kelas 9 masih latih ini masih tahapan kelas 7. Untuk yang sulit apa nih? Apa yang sulit? Untuk kelas 9. Untuk kelas 9 karena sekolah kami baru tahun ini kategorinya materi transformasi itu Bapak. Dan tahun ini materi transformasi. Ya. Berarti kalau Ibu materi transformasi itu sulit, tentunya ini saya menanyakan begini bukan sulit bagi gurunya loh ya, tapi sulit bagi siswa loh ya. Kalau gurunya kan nggak ada istilah sulit. Nah, kalau transformasi itu sulit menurut siswa, berarti Ibu Kusnul nanti akan merancang model apa yang supaya murid itu bisa enjoy, bisa senang, bisa memahami terkait dengan materi transformasi. Oh, ternyata dengan metode belajar permainan, cooperative learning TGT itu. Nah, itu ada team games, nah itu ada TGT. Nah, di LKPD juga menyesuaikan dengan model pembelajaran. Itu salah satu nanti apa yang dianalisis, ya langkah-langkahnya, materinya, dan lain sebagainya. Kalau formatnya harus ini, ya kalau analisis butir soal, C1, C2, C3, bagaimana SKL-nya itu kan soal. Kalau LKPD kok seperti bentuk resmi format kok enggak ada, itu karena kreasi guru Ibu. Oke. Mungkin itu Bu Kusnul. Ada lagi? Ini Bapak, terima kasih informasinya. Berarti yang lain ada lagi? Oke, monggo. Berarti untuk LKPD untuk dalam menganalisis dikaitkan juga dengan model pembelajaran yang digunakan begitu Bapak ini. Iya, betul, harus Ibu. Iya, betul. Harus. Iya. Oke. Ya, kembali kasih terima kasih kembali. Oke, tadi Dani Hapsari mau bertanya? Ya, selamat siang Bapak.
Selamat siang Ibu Dani, ya. Izin bertanya Bapak, saya kan ngajar SMP. Untuk Iya, LKS-nya, ya saya LKS atau biasanya LKPD. ya LKPD, saya biasanya Ya, menggunakan kalau soal pertama itu agak terstruktur, Pak. Mungkin kalau bisa iya. dibilang kayak SD yang isi titik-titik harus per langkah, terus di soal yang kedua Iya. baru kayak kosongan. Apakah sebaiknya seperti itu atau memang dari awal dikasih kayak kosongan, hanya dikasih sedikit langkah-langkahnya, Pak? Terima kasih. Oke. Mana yang baik itu tergantung dari Bapak Ibu guru Bu Dani Hapsari. Bu Dani mengajar SMP. Terus tadi ada guru lagi yang mengajar SMP dengan materi yang sama, tapi kondisi murid kan berbeda. Tentunya perlakuannya juga berbeda. Artinya kalau terstruktur itu anak itu untuk menemukan jawaban akhir itu perlu dibantu dengan langkah-langkah. Nah, itu kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bu Dani itu gabungan. Ada yang pakai terstruktur, ada yang terbuka. Sedikit petunjuk anak itu langsung mengerjakan. Itu silakan. Ada guru yang memandang gini, oh ini tuh kok sulit ya, anak-anak itu baru pertama kali mengenal materi ini. Saya pandu LKS pertama dengan cara LKS terstruktur, yang nggak ada masalah. Setelah LKS pertama terstruktur, pertemuan kedua terstruktur, ketiga terbuka, silakan. Bahkan pertama terstruktur, yang kedua dilepas pelan-pelan, ada terstruktur, ada yang terbuka, yang ketiga terbuka, silakan. Itu fleksibel sesuai dengan kreasi guru-guru yang tahu terkait dengan kondisi kesiapan belajar siswa itu kan guru-guru yang bersangkutan. Itu mungkin Bu Dani Hapsari, ya. Ada lagi? Halo Bu Dani. Ya, mungkin. Iya Pak, Ya. itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Oke, ya. Ya, enggak apa-apa itu Bu, bisa dilanjutkan, enggak ada masalah itu ya. Ya, oke. Ini Pak. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Maaf, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Bu. Nila, ya. Yang mau menanyakan hubungannya antara LKPD itu dengan langkah pembelajarannya Bapak. Dalam artian kan saya kemarin menyusun modul di mana di dalamnya sudah isi materi seperti itu Pak. Uraian materinya sudah isi secara lengkap. Lalu kira-kira modul itu saya berikan sebelum diberikan sesuaikan LKPD atau di dalamnya kan modul itu sudah jadi mungkin ada yang materinya, tapi kan kalau itu siswanya akan sendiri. Ya, terima kasih sekali Bu Nila. Kalau Bapak Ibu pada saat mengajar itu pada kegiatan inti itu kan ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu ada kalanya guru itu menjelaskan rinci banget, rinci. Misalkan siswa mengerjakan LKS, pembentukan kelompok ini dan seterusnya. Tapi ada kalanya di RPP itu guru hanya siswa mengerjakan LKS yang telah disediakan. Nah itu biasanya RPP, langkah-langkah RPP. Nanti di RPP itu baru siswa itu mengikuti langkah yang diinginkan oleh guru. Nah, sedangkan kalau modul, kalau modul itu bentuknya seperti LKPD, berarti kan itu double. Nah, Bapak Ibu, begini biasanya, ya, biasanya Bapak Ibu guru itu kalau mengajar, setahu saya, misalkan kalau ini di luring, ya,
pengalaman. Itu di luring itu biasanya 10 menit apresiasi. Habis itu setelah apresiasi guru itu menjelaskan materi sedikit, menjelaskan materi sedikit itu langsung terkait dengan materi. Materi itu bisa ada di buku paket, bisa ada di slide seperti PPT, bisa ada di yang lain atau di modul. Setelah 10 menit siswa baru diperintahkan, anak-anak sekarang kalian silakan bentuk kelompok, misalkan kalau kelompok Bapak Ibu guru akan membagikan LKS untuk memahamkan atau untuk melihat pemahaman saudara tentang materi ini. Nah, itu yang selama ini dilakukan. Ada kalanya setelah apresiasi 10 menit, guru itu tidak menjelaskan materi, hanya menceritakan terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, terkait dengan petunjuk dan pelaksanaan di LKPD. Jadi materi sudah dirangkum di LKPD. Itu silakan fleksibel ya. Mana yang digunakan silakan. Nah, seperti yang Bu Nila tadi, itu saya menggunakan istilah modul atau bahan ajar yang ada di RPP, Ibu. Bu Nila? Halo? Halo, Bu Nila. Nggih. Modul niket yang susun seperti buku pelajaran tapi lebih ringkas ya Bapak. Cuman materi sudah terinci di sana. Seperti itu. Oke, sebentar, saya mau tanya. Kalau misalkan Bu Nila mengajar 3 kali pertemuan, modul itu untuk 3 kali pertemuan atau untuk sekian kali pertemuan? Modul saya susun per pertemuan. Untuk pertemuan 1, misalnya saya membahas irisan, berarti modul itu tentang irisan saja, Pak. Nanti pertemuan berikutnya ada lagi modulnya tentang gabungan saja. Seperti itu. Oke, kalau itu terlepas dari RPP, memang itu modul juga merupakan bahan ajar. Tetapi kalau yang ada di RPP kan nanti ada tulisannya materi pelajaran. Komponen itu istilahnya ya modul itu dimasukkan di situ. Berarti kalau Bu Nila seperti itu, yang ada di modul itu sudah rinci. Nah, yang kalau Bu Nila mau mencantumkan dengan LKPD, berarti LKPD yang Bu Nila susun itu harus soal dan pengemasannya agak berbeda supaya murid bisa lebih paham, lebih tambah pemahaman dengan materi itu. Nah, itu Bu. Mungkin itu Ibu. Kalau ya, berarti nanti LKPD-nya juga modulnya disesuaikan juga dengan LKPD sehingga saling melengkapi seperti itu. Iya, betul. LKPD itu tidak boleh terlepas dari bahan ajar yang ada di RPP loh, karena LKPD itu kan dikaitkan dengan pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2 itu kan. Nah, itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Ada lagi? Ya. Oke. Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu merasa dihantui, takut, sulit atau ini gimana enggak. Yang jelas saya itu istilahnya gimana caranya Bapak Ibu memanfaatkan waktu itu dengan meliputi ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Kalau RPP Bapak Ibu itu secara tertulis, ya secara tertulis. Tetapi pada waktu praktek ngajar itu Bapak Ibu mengaplikasikan di RPP Bapak Ibu. RPP itu biasanya akan ada identitas mulai materi pelajaran, kelas, semester, jam berapa kali pertemuan, nanti ada KI, ada KD, indikator.
tujuan pembelajaran, terus nanti ada materi ajar, ada model pembelajaran, ada skenario pembelajaran, ada media pembelajaran atau sumber belajar. Itu mengikuti format RPP yang secara umum digunakan. Itu ya, secara umum. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah membuat LKPD, ternyata LKPD-nya sudah jadi, kalau menggunakan dikaitkan dengan metode pembelajaran, media pembelajaran, berarti Bapak Ibu juga harus menyesuaikan media pembelajaran. Contoh, misalkan anak-anak di LKPD pembuktian teorema Pitagoras dengan menggunakan segitiga yang dipotong atau apa. Nah, berarti medianya juga harus sesuai dengan itu. Harus menyesuaikan. Sehingga pada waktu memberikan LKPD, kalau anak-anak melakukan penemuan, itu kita menyediakan media pembelajaran. Itu. Sehingga mereka bisa langsung praktek dengan media yang bisa disediakan. Karena daring, mungkin medianya melalui ya daring ini. Nah, enggak tahu nanti tergantung dari kreasi dari Bapak Ibu. Ya, jadi berkesinambungan, tidak lepas satu sama lain. Oke. Gimana dari yang saya sampaikan? Halo, ada sesuatu? Monggo, silakan. Ya. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan bertahun-tahun sejak Bapak Ibu kuliah, mengajar. Nah, itu sudah biasa. Hanya sekarang kan ditata mengikuti ya harapan ya rambu-rambu lah. Tapi ini sudah biasa, sudah dilaksanakan kok ya. Oke. Ayo, ada? Yang lain mana ini? Yang mau bertanya, ayo. Silakan. Ya, Kadek. Ya. Halo, Kadek Karma. Suaranya kok nggak jelas, Kadek? Halo? Suaranya kok nggak jelas? Iya, suaranya nggak jelas. Oke, yang lain dengar suara Kadek? Oke, yang lain kenal suara Kadek Karma? Dengar nggak? Tidak, Pak. Mungkin bisa diminta untuk diketik pertanyaannya, Pak. Kenapa? Bisa diminta untuk diketik pertanyaannya di chat, Pak. Oh ya, pertanyaannya mungkin. Oke, ya, oke. Mungkin pertanyaannya di chat aja ya. Oke, di chat aja. Oke, ya, ada lagi yang ditanyakan? Yang langsung selain di chat. Halo, selamat siang Bapak. Oh, selamat siang, Rak. Ya, ini siapa? Ragandana Gayatri. Oh ya, oke. Silakan, Bapak. Selamat siang, Bapak. Jadi saya sedikit merasa kebingungan ini mengenai bahan ajar, LKPD, kemudian media pembelajaran. Itu dalam satu pertemuan pembelajaran itu harus semuanya terpakai ya, Pak ya? Jadi kita harus ada bahan ajar, harus ada LKPD, dan harus ada media pembelajarannya. Kemudian terkait dengan bahan ajar dan LKPD, bahan ajar itu apakah sebagai sumber belajar atau hampir sama seperti LKPD dia Pak untuk bahan ajar itu. Jadi siswa juga bisa kalau di LKPD kan bisa mengeksplorasi pengetahuannya seperti itu Pak. Betul. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kalau saya punya persepsi, kalau bahan ajar itu sesuai yang di RPP itu ada di materi pelajaran, materi ajar, itu bahan ajar. Sedangkan di LKPD itu untuk memahamkan, untuk supaya siswa mengerti tentang materi yang kita ajarkan, maka
diberikanlah anak-anak itu LKPD. Berarti materinya apa? Materinya terkait dengan materi yang ada di LKPD terkait dengan materi yang kita ajarkan. Itu. Nah, itu. Nah, sedangkan bagaimana isi LKPD-nya itu tergantung Bapak Ibu menggunakan teorema apa, menggunakan model apa. Katakanlah kalau Bapak Ibu mau menggunakan problem solving, menggunakan discovery learning, tentunya di LKPD discovery learning dengan LKPD inquiry, NKPD katakanlah ya problem solving, LKPD dengan cooperative learning jigsaw kan berbeda dalamnya, gitu. Materinya sama, tapi kemasannya berbeda, gitu ya. Itu yang Ragandana. Jadi kalau di RPP itu kan ada materi ditulis judulnya saja. Misalkan materi ajar teorema Pitagoras. Terus di situ ditulis lihat lampiran. Berarti di belakang lampiran RPP. LKPD itu isinya ya materi itu juga, tapi ringkasannya gimana sih mengajarkan teorema Pitagoras. Anak-anak itu supaya paham bukti teorema Pitagoras itu bagaimana. Nah, itu di LKPD. Kalau di bahan ajar itu hanya berita. Istilahnya apa? Yang memberitakan ini loh materi ajarnya itu. Di materi ajar itu tidak ada soal-soal. Hanya materinya. Itu bahkan ringkasan materi. Nah, soal-soal yang ingin diselesaikan oleh siswa dimunculkan di LKPD. Itu mungkin itu Ragandana. Ada lagi yang ya, ditanyakan? Baik Bapak, berarti saya sedikit salah paham jadi untuk yang tugas sebelumnya. Berarti ini setelah dapat pencerahan dari Bapak, berarti untuk bahan ajar itu berarti materinya Pak ya. Jadi kalau saya ambil contoh, misalkan pengertian tentang apa gitu, kemudian untuk di LKPD, untuk memperoleh pengertian itu diuraikan di LKPD seperti itu Pak ya? Iya, betul. Sekarang gini aja, Ranggandana selama ini sudah punya kan sebelum ikut PPG? LKPD ada Pak, ada. Bukan RPP. Ada RPP Pak. Ada. Ya. Nah, RPP itu ada itu salah satu komponennya kan materi ajar. Iya, ada ya materi kan? Ajar. Nah, kalau di sana saya cuma tulis prosedur yang itu. Jadi nggak secara lengkap untuk di materi yang di RPP itu yang saya buat, Pak. Oh iya, ada kalanya di RPP itu hanya ditulis singkat, tetapi di lampiran diberikan tambahan. Itu misalkan materi ajar teorema Pitagoras. Sudah itu udah judulnya, tapi di lampiran bawah belakang itu materi lah. Tapi bagaimana anak-anak itu supaya memahami teorema Pitagoras, baru kita aplikasikan di LKPD. Nah, itu tetapi materinya tentunya tidak semuanya materi ajar tadi dimasukkan di LKPD, enggak. Nah, kira-kira mana itu yang ini membuat anak-anak itu bisa berkreasi untuk menyelesaikan soal ini, ya. Mungkin itu ya, Ragandana. Iya, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain? Selamat siang. Yang lain ada lagi? Ya. Yang lain? Ini tadi Kadek Dana ini ya. Kadek Karma ini, mohon maaf. Izin bertanya Bapak, untuk LKPD apakah semua indikator dijabarkan? Misalkan saya mengambil SPLDP, indikator menjelaskan, mengkonstruksi dan lain sebagainya sampai 5 indikator untuk 1 kali pertemuan. Oke. Ini. Oke, Bapak Ibu. Saya tanya nanti tolong dijawab.
kalau Bapak Ibu di satu pertemuan, entah itu sekarang pakai luring aja, jangan pakai daring nanti menyesuaikan. Kalau dipakai di luring, kalau Bapak Ibu dari KD ada indikator 3. Dari KD diuraikan ada 3 indikator. Dari 3 indikator itu diuraikan lagi menjadi 3 tujuan pembelajaran. Itu untuk satu pertemuan. Andaikan kalau satu pertemuan itu hanya tercapai 2 indikator atau 2 tujuan pembelajaran, apakah itu semuanya sudah tercapai, Bapak Ibu, dalam satu pertemuan? Coba siapa yang jawab, ayo. Halo? Siapa? Halo? Belum, Bapak. Mungkin harus Belum ketiganya ya. tercapai, Pak. Harus ketiga-tiganya. Nah, kalau begitu bagaimana di LKPD-nya? Ya harus ketiga-tiganya. Tuh. Tetapi coba ini hendaknya ditangkap secara positif. Pak, kalau begitu saya punya indikator 5. Waktunya hanya 60 menit, ya. Kalau ideal itu 60 menit, itu misalkan 3 indikator. Ya buat aja 3 indikator. 3 tujuan pembelajaran tetapi terpenuhi. Nah, dari 3 indikator ini mohon maaf karena kita memang jadi dilema, apalagi daring ya. Kalau 3 indikator ternyata di aplikasi di lapangan itu waktunya itu sedikit, biasanya ada pre-memory, tapi singkat-singkat ada gitu. Anak-anak coba ini untuk LKS soal nomor 1. Nah, waktunya sekian menit. Nah, jadi singkat. Sekian menit. Soal 2, soal 3. Soal 1, 2, 3 kalau saya identikan soal 1 untuk memenuhi indikator pertama, kedua, dan ketiga. Itu ya. Itu untuk jawaban Kadek. Tetapi kalau 5 indikator itu untuk 2 kali pertemuan, makanya ya kita bagi. Mungkin pertemuan pertama itu 3 indikator, pertemuan kedua itu 2 indikator, ya. Itu. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin? Silakan. Ya, Iwayan, Adi Sudewa, sepertinya ini. Pak, saya menyambung pertanyaan Bapak Kadek Karamo, Pak. Ya. Mungkin yang ada di bayangan saya seperti ini. Kalau saya menyesuaikan dengan materi yang saya gunakan, misalkan saya kan mengambil materi sistem perdasaman linear 2 variabel, mengambil materi program linear, Pak. Ya. Misalkan dalam satu pertemuan itu ada 3 indikator. Misalkan saja indikator yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan atau mengkonstruksi bentuk umum dari sistem perdasaman linear 2 variabel. Kemudian indikator berikutnya itu adalah misalkan menyelesaikan sistem perdasaman linear 2 variabel atau menggambar daerah penyelesaian dari sistem perdasaman linear 2 variabel. Nah, untuk indikator yang pertama itu mengkonstruksi bentuk umum itu tidak melalui LKPD. Misalkan saya menggunakan bahan ajar lain seperti PowerPoint, memberikan contoh SPTLDP dan memberikan yang bukan contoh. Kemudian dari contoh dan bukan contoh yang ditampilkan di PowerPoint, itu siswa membuat kesimpulan, oh ini SPTLDV, ini bukan. Kemudian yang di LKPD itu hanya untuk indikator yang kedua dan ketiga. Nah, mungkin kalau seperti itu bagaimana? Artinya misalkan dalam satu pertemuan memang ada 3 indikator, tapi 2 indikator yang dibahas di LKPD, ya Pak? Yang dibahas di LKPD hanya 2 indikator saja, sementara indikator yang lain itu menggunakan media pembelajaran, mungkin menggunakan PowerPoint seperti itu. Kalau seperti itu kan boleh Pak nggih? Ya boleh.
artinya apa? Berarti yang LKPD yang Bapak buat nanti, berarti kan tadi ada KD, ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Berarti yang dicantumkan itu berarti apa? Harus ada 2 tadi, karena yang pertama itu sudah diberikan penjelasan. Nah, itu bagaimana? Nggih, Pak, mungkin ini saya membayangkan aja, artinya membayangkan mungkin pertanyaan Bapak Kadek Karmo mungkin arahnya ke sana karena saya Iya. menganalogikannya ke materi saya juga. Oh, mungkin maksudnya seperti ini, ya seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau boleh demikian ya lebih memudahkan dalam penyusunan LKPD-nya karena mungkin tidak semua pencapaian indikator itu lebih efektif dengan LKPD, mungkin lebih efektif dengan media yang lain, kan begitu, Pak nggih? Betul, makanya tadi saya sampaikan pada saat praktek mengajar itu ada kalanya guru itu langsung setelah memberikan apresiasi motivasi anak-anak langsung digiring mengerjakan LKPD. Berarti semua tujuan pembelajaran harapannya terpenuhi di LKPD. Tapi ada kalanya guru itu mengajar, memberikan secara informatif, baik melalui LCD, melalui peragaan, baik melalui ceramah, itu mungkin 10 menit, karena itu dasar dan itu tidak perlu didiskusikan terlalu dalam, disampaikan secara langsung, itu sudah sudah salah satu memenuhi yaitu indikator itu, sehingga yang kedua, yang ketiga yang diperlukan untuk dibahas lebih detail itu dimasukkan di LKPD. Begitu ya. Iya, Pak, terima kasih, ya, Pak. Kan kadang-kala kan ada guru kan begitu kan, tahu-tahu langsung anak-anak bagi kelompok. Loh, berarti kan semuanya di LKPD. Ya. Terus ada yang cerita dulu, oh ini. Nah, karena ini nggak perlu didiskusikan, coba kalian untuk memahami yang Bapak Ibu Guru sampaikan tadi, coba ini ada materi. Nah, ini yang perlu didiskusikan, berarti kan sisa dari indikator yang belum terpenuhi di iya itu. Iya, betul. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Ini jadwal saya tadi itu jam 9:30 sampai jam 11. Tetapi nanti ada jadwal lagi karena 2 kali. Sebentar ya, jadwal saya itu nanti 1:30 sampai 1:30. Nah, jadwal ini fleksibel karena saudara kan mengerjakan LKPD dulu. Kalau nanti terlalu mepet ya ya kok nggak ada waktu jeda, belum mengerjakan, tahu-tahu nanti dialog lagi. Gimana enaknya? Waktunya yang enak jam berapa? Udah, saya tak mengikuti saudara aja. Halo, gimana? Silakan. Gimana? Nggih, Pak, benar, Pak. Kalau menurut yang mungkin malam bisa, Pak. Oh, malam boleh ya? Nggak apa-apa ya? Kalau saya pribadi sih nggak masalah. Nggak tahu nih teman yang lain seperti apa. Kalau saya pribadi malam. Mohon maaf. Selama ini yang lain bisa malam nggak? Ada yang malam, Pak. Ada yang malam, Pak. Dosennya juga bisa, Pak. Kalau malam enak malam. Biar saudara kesempatan ada waktu untuk mengerjakan dulu, Pak. Ya, itu betul lah. Kita terlalu banyak ini curhat terus nanti nggak selesai tambahan nanti ya. Ya, oke. Ya, kira-kira jam berapa malamnya? Saya tak menyesuaikan. Malam sesuai dengan waktu luang Bapak aja. Jam berapa malamnya Bapak waktu luangnya kita mengikuti gitu, Pak. Oke. Kalau di saya ini jam Indonesia Barat itu kalau jam 7 malam di Bali itu jam berapa? Bali itu apa sama? Enggak ya? Jam 8, Pak. Jam 8, Pak. Enggak terlalu malam ya di sana ya? Tidak, Bapak. Tidak, Pak. Oke, ya sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Wah, kalau begitu untuk seterusnya pakai malam aja enak. Ya. Nggih. Ya, karena saya repot kalau nanti takutnya menyalahi aturan gitu loh ya.
Ya, oke. Izin Bapak. Ya, silakan, Ibu tuh. Kalau seandainya meetingnya 2 kali, bisa yang meeting kedua malam, Pak. Kalau seandainya sekali, kalau itu malam dilaksanakan, tidak ada pengantarnya, kami juga merasa kebingungan nanti, Pak. Ya, oke. Ya, betul. Ya, udah. Berarti untuk yang nanti jam 7 malam ya, waktu Indonesia Barat, sedangkan yang berikutnya karena 1 kali, khusus untuk hari Rabu ini 2 kali, maka yang untuk berikutnya 1 kali kita buat pagi. Besok itu kalau nggak salah jam 8 itu saya tuh lupa saya jadwalnya itu besok itu. Ya, nanti malam saya konfirmasi lagi. Ya, oke. Selamat siang Bapak. Mohon maaf. Selamat siang. Baik. Ini ada sebentar. Ada yang tanya? Mumpung kita berdiskusi masalah waktu gini, waktu meeting Bapak. Karena kemarin teman-teman ada pertanyaan sedikit karena kebetulan di hari Sabtu kan masih dengan Bapak meetingnya. Iya, sampai Sabtu. Dan di hari Sabtu itu karena kami di Bali khusus untuk yang umat Hindu itu ada upacara Hari Raya Kuningan namanya Bapak. Kita sembahyang biasanya pagi. Iya, selamat kalau Bapak karena tadi Bapak memberikan keluasaan untuk melaksanakan web meetingnya malam, kalau bagaimana kalau hari Sabtu, kalau misalnya Sabtu malam Bapak tidak sibuk, bagaimana kalau hari Sabtu itu web meetingnya juga malam Bapak? Atau mungkin setelah siang lah. Oke, untuk hari Sabtu saya menyesuaikan Bapak Ibu, ya. Itu kan masih hari Sabtu. Nanti sekarang ini hari Rabu, besok Kamis, nanti itu. Intinya saya menyesuaikan jadwal Ibu, apalagi ini hari keagamaan. Kita tidak boleh mengganggu acara keagamaan, ya apapun itu kita wajib menghormati, ya. Jadi terima kasih atas saran tadi Bapak Wayan. Oke, mungkin Ibu Dita ada ini? Mungkin saya juga ingin berterima kasih Bapak karena menyambung dari Pak Adi, karena itu merupakan kegiatan keagamaan kami di umat Hindu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatannya malam. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Jadi Bapak Ibu, intinya jadwal ini fleksibel. Yang penting antara saya dengan Bapak Ibu itu bisa berjalan bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama tanpa mengorbankan hal-hal yang memang itu krusial, apalagi seperti hari keagamaan, ya. Jadi saya juga terima kasih diingatkan Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sekali lagi terima kasih. Berarti hari ini bisa saya akhiri ya. Kalau begitu selamat bekerja untuk mengerjakan LKPD. Nanti jam 7 malam kita akan bertatap muka dengan menggunakan web meeting ini seperti ini. Ya, terima kasih. Mungkin ini ada Pak Wayan Adi. Oh, ada yang tanya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.